Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Oktavia S., mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau, NIM 220 1020. Di sini saya akan membacakan hasil PPT saya tentang masalah perawatan pada Parkinson di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Definisi Parkinson. Parkinson adalah suatu kelainan fungsi otak yang disebabkan oleh proses degeneratif progresif sehubungan dengan proses menua di sel-sel substansia nigra pars compacta atau SNC. Dan karakteristik ditandai dengan tremor waktu istirahat, kekakuan otot dan sendi, kelambanan gerak dan bicara, dan instabilitas posisi tegak. Penyebab dan gejala penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson disebabkan oleh kerusakan atau kematian sel-sel saraf di otak. Penyebab kerusakan atau kematian sel tersebut belum diketahui, tetapi riwayat penyakit Parkinson pada keluarga dan paparan senyawa kimia bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini. Pada tahap awal, penyakit Parkinson menyebabkan ekspresi wajah yang datar, lengan tidak berayun saat berjalan, suara menjadi kecil, hingga gangguan gerak tubuh. Gejala lainnya meliputi yang pertama tangan bergetar atau tremor saat tidak digerakkan, yang kedua kaku saat bergerak atau rigiditas, yang ketiga gerakan yang melambat atau bradykinesia. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama ada usia, kedua geografi, 3 genetik, 4 adanya riwayat pada keluarga, 5 faktor lingkungan seperti senebiotik, pekerjaan, infeksi, diet, trauma kepala, stres, dan depresi. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama, primer idiopatik atau paralis agitans. Penyebab belum jelas, kira-kira 7 dari 8 kasus Parkinson termasuk jenis ini. Yang kedua, sekunder atau simptomatik dapat disebabkan pasca ensefalitis virus, pasca infeksi lain seperti tuberkulosis, sifilis, meningovaskular, iatrogenik, atau drug induced. Yang ketiga, sindrom para-Parkinson atau Parkinson plus. Jenis ini bisa didapat pada penyakit Wilson atau degenerasi hepatolentikularis atau hidrocephalus normotensif, sindrom Side-Drager, degenerasi striatonigral, atrofi palidal atau Parkinsonismus juvenilis. Gejala klinis terbagi dua, ada motorik dan non-motorik. Gejala motorik meliputi yang pertama, tremor atau bergetar, 2 rigiditas atau kekakuan, 3 akinesia atau bradykinesia, 4 tiba-tiba berhenti atau ragu untuk melangkah, 5 mikrografia, 6 langkah dan gaya jalan, 7 bicara monoton, 8 demensia. Selanjutnya gejala non-motorik meliputi yang pertama disfungsi otonom, yang kedua gangguan suasana hati, yang ketiga gangguan kognitif, yang keempat gangguan tidur, yang kelima gangguan sensasi. Selanjutnya ada diagnosis. Kriteria diagnosis klinis. Yang pertama didapatkan 2 dari 3 tanda kardinal gangguan motorik, yaitu tremor, rigiditas atau bradykinesia. Yang kedua, 3 dari 4 tanda motorik seperti tremor, rigiditas, bradykinesia, dan ketidakstabilan postural. Selanjutnya ada kriteria diagnosis klinis modifikasi. Yang pertama, diagnosis possible, adanya 1 dari gejala, yaitu tremor, akinesia atau bradykinesia, dan gangguan refleks postural. Yang kedua, diagnosis probable atau kemungkinan besar, kombinasi 2 gejala.
Yang ketiga, diagnosis definite atau pasti setiap kombinasi 3 dari 4. Selanjutnya ada diagnosis kriteria diagnosis Koller. Yang pertama, didapatkan 2 dari 3 tanda kardinal gangguan motorik, yaitu tremor waktu istirahat atau gangguan refleks postural, rigiditas, bradykinesia yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Yang kedua, respon terhadap terapi levodopa atau L-dopa yang diberikan sampai perbaikan sampai dengan minimal 1000 mg per hari selama 1 bulan dan lama perbaikan lebih dari 1 tahun. Dan selanjutnya ada kriteria diagnosis GALP. Yang pertama, diagnosis possible atau mungkin adanya 2 dari 4 gejala kardinal, resting tremor, bradykinesia, rigiditas, dan onset asimetrik. Yang kedua ada diagnosis probable atau kemungkinan besar terdapat 3 dari 4 gejala kardinal, respon baik terhadap levodopa atau agonis. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada EEG, biasanya terjadi perlambatan yang progresif. Yang kedua ada CT scan kepala, biasanya terjadi atrofi kortikal difus, sulki melebar, hidrosefalua ex vacuo. Skala Hoehn dan Yahr. Stadium 1, gejala dan tanda pada satu sisi, terdapat gejala yang ringan, terdapat gejala yang mengganggu tetapi tidak menimbulkan kecacatan, biasanya terdapat tremor pada satu anggota gerak, gejala yang timbul dapat dikenali orang terdekat seperti teman. Stadium 2, terdapat gejala bilateral, terdapat kecacatan minimal, sikap atau cara berjalan terganggu. Stadium 3, gerak tubuh nyata melambat, keseimbangan mulai terganggu saat berjalan atau berdiri, disfungsi umum sedang. Stadium 4, terdapat gejala yang lebih berat, masih dapat berjalan hanya untuk jarak tertentu, rigiditas dan bradykinesia, tidak mampu berdiri sendiri, tremor dapat berkurang dibanding stadium sebelumnya. Stadium 5, stadium kaketik, kecacatan total, tidak mampu berdiri dan berjalan, memerlukan perawatan. Penata laksanaan. Yang pertama ada obat-obatan yang biasa diberikan bertujuan untuk pengobatan penyakit atau menggantikan atau meniru dopamin akan memperbaiki tremor, rigiditas, dan slowness. Yang kedua ada perawatan pada penderita penyakit Parkinson bertujuan untuk memperlambat dan menghambat perkembangan dari penyakit ini. Selanjutnya ada rehabilitasi. Ada 2 macam, yaitu latihan fisioterapi dan latihan okupasi. Pada latihan fisioterapi meliputi yang pertama latihan gelang bahu dengan tongkat, yang kedua latihan ekstensi trunkus, yang ketiga latihan Frankel untuk berjalan dengan menapakkan kaki pada tanda-tanda di lantai. Dan pada latihan okupasi ada 3 macam strategi, yaitu yang pertama strategi kognitif, yang kedua strategi gerak, yang ketiga strategi keseimbangan. Sekian dari hasil PPT saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.